Assalamualaikum semua, di sini dengan Anggi Muhammad Al-Fatrid dari kelas Agroteknologi semester 1. Oke, di sini saya akan membahas tentang sarkasme untuk pemikiran anak-anak muda di zaman sekarang. Oke, sebelum itu dengan rasa hormat saya kepada dosen Islam Nusantara dan teman-teman yang saya banggakan, simak videonya. Bang, emang mau bahas apa sih? Oke, kali ini kita akan membahas tentang Bang, zina artinya apa sih? Oke, di sini kita akan membahas pengertian zina. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia yang telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Bang, aktivitas-aktivitas seksual kan banyak ya bang, apakah itu termasuk zina? Oke, saya tahu yang Anda pikirkan. Di sini kita akan menjelaskan macam-macam zina. Yang pertama, zina al-lamam, zina ain, atau sering disebut dengan zina mata, yaitu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Oke, di sini kita ambil contoh. Apabila kita melihat wanita yang seksi dan memakai pakaian minim, itu juga termasuk dalam zina mata, atau secara visual kita melihatnya dengan tatapan yang penuh nafsu. Yang kedua, zina kolbi atau zina hati, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Oke, pikirkan sendiri apa yang dilakukan dia kepada Anda sehingga membuat Anda senang. Yang ketiga, zina lisan atau zina dari ucapan. Ini sering terjadi apabila kita membincangkan seseorang dan membawa fisiknya. Ya, mungkin itu tidak disadari oleh orangnya, tapi itu sudah termasuk zina. Menggibah orang dan membahas fisiknya, itu juga termasuk zina. Yang keempat, zina yadin atau zina tangan. Wah, ini mungkin sedikit berbahaya ya, tapi tidak apa-apa. Oke, zina yadin yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Oke, kita ambil contoh yang sesopan mungkin, seperti berpegangan tangan, bergandengan, dan saling meraba. Oke, saya minta maaf, tapi itu termasuk dalam kategori zina yadin. Mas, jangan mas kue lanang mas. Bang. Apakah zina ada hukumnya? Baik, di sini kita akan membahas hukum dari zina. Oke, hukum dari zina dalam Islam yaitu and the first. Berdasarkan hukum Islam, perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnya itu termasuk dalam kategori zina. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa zina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aha, kalian tahu tidak? Zina adalah dosa besar urutan ketiga setelah musyrik dan membunuh. Allah berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Quran Surah Al-Furqan ayat 68. Dan juga Imam Al-Qurtubi mengomentari, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina. Lihat di Ahkamul Quran 3:200. Oh, jadi gitu hukum dan macam-macam zina ya bang. Zina ini apakah ada dampaknya? Yap, terdapat banyak sekali dampak negatif dari perzinahan. Orang-orang sering bertanya, mengapa zina dilarang dalam agama?
Islam melarang perbuatan zina karena dampak negatifnya yang sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan akibat perzinahan antara lain. Pertama, menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap atau perzinahan akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Oh, jadi gitu ya bang. Oh, saya sering dengar ada orang yang ngata-ngatain orang lain itu sebagai anak. It's jaga komentar Anda. Video ini ambil aman aja, jangan membawa hal yang sensitif. Nanti Anda saya sumbat dengan mobil backup nanti. Maaf bang. Oke, kita lanjut. Yang kedua, merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila berhubungan gelap itu dilakukan dengan 2 atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, memkill wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau mundur karena menanggung rasa malu setelah berzina. Oh, jadi itu dampak-dampaknya ya bang. Saya dalam usaha untuk menghindarinya bang. Apakah ada cara? Oh, tentu ada. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sih cara menghindari diri dari perilaku zina. Oke, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, hindari mendekati tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Sekali kita melangkah masuk ke dalam tempat tersebut, akan sulit untuk berpaling dari beragam kemaksiatan. Yang kedua, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton film porno, dan membaca buku yang di dalamnya terdapat konten pornografi. Mendekati hal-hal yang menjurus kepada zina akan menyebabkan orang tersebut terobsesi untuk melakukan perzinahan. Yang ketiga, memilih teman bergaul yang saleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat, sebab teman yang saleh akan menebarkan kebaikan kepada temannya, serta selalu mengingatkan tentang bahaya perzinahan. Oke, yang keempat, menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. Selain itu, kita juga perlu mengunjungi orang-orang saleh yang akan mengingatkan diri kita untuk selalu waspada terhadap godaan nafsu dan jebakan ilusi setan dalam perzinahan. Oke, yang kelima, membaca buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan pembacanya mengenai bahaya perzinahan. Dengan memahami bahayanya, seorang akan menyadari pentingnya menghindari zina dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, cara menghindarinya adalah membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya, mengindahkan sabda-sabda Nabi, dan mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala macam dosa, termasuk berzina dan mendekati zina. Oh iya bang, tadi saya dengar pacaran itu termasuk zina ya bang. Perhatikan angka-angka ini. Hah? Angka apa ini bang? 5:30 sore? Oh bukan. Ini maksudnya adalah Quran Surah Al-Isra ayat 32. Di ayat tersebut, Allah telah mengingatkan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa berpacaran masuk dalam kategori zina dan itu berdosa. Ya, untuk teman-teman yang menyaksikan video ini diharapkan tidak untuk tersinggung. Ya, mungkin ada kesempatan lain saya hanya mengutip ayat Al-Quran. Jangan salahkan saya jika Anda tersinggung dan itu resiko Anda sendiri. Saya pernah melihat sebuah video yang abangnya ini sholat Jumat memakai singlet. Dan dikomentari orang dengan cacian dan makian. Nggak benar ini bukan Islam ini. Padahal yang komentari itu orang-orang pemaksiat. Ya,
Giliran orang sholat Jumat pakai singlet dicaci maki. Giliran ngeliat orang pacaran didoain semoga langgeng. Gimana sih? Oh gitu ya bang. Sekarang saya tahu bagaimana penjelasan singkat mengenai zina. Dan saya juga tahu kalau pacaran itu termasuk dalam kategori zina bang. Tidak masalah. Semoga video ini juga bermanfaat bagi semua orang. Dan mungkin sedikit satir untuk teman-teman saya, tapi itu tidak masalah. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya, terutama untuk Pak Rosadi selaku dosen Islam Nusantara. Video ini diperuntukkan untuk ulangan akhir semester saya. Semoga video ini bermanfaat dan saya Anggi Muhammad Al-Fatrid dari Prodi Agroteknologi semester 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.